Ingat apa kata Albert Einstein? Ada yang lebih berbahaya dari bom atom. Coba saudara baca dulu 2 Timotius 3 ayat 1 mulai 1 dan 2. Lihat yang Alkitab ya, bukan yang di cellphone. Di Alkitab ada judul yang menarik sekali. Inilah satu-satunya tulisan di dunia yang memberitahukan kepada kita tidak ada tulisan lain yang pernah ada. Bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman. Bahasa Inggris ada judulnya nggak ya? Bahasa Inggris ada, apa judulnya? Ya betul. Bagaimana hidup manusia pada akhir zaman. Apa itu? Silakan dibaca. Inggrisnya boleh, Indonesia boleh. Yang mana duluan? Masa yang sukar, tambah sulit. Ini sekarang krisis global seperti ini. Dan apa akibatnya kalau masa yang sukar terus? Nah, manusia selfish sudah, mencintai diri sendiri dan cukup sampai situ saja. Oke, satu kalimat lagi, satu tambahannya. Apa lagi? Oke, cukup sampai situ. Bahasa Inggrisnya silakan. Ya. Ya, cukup sampai situ. Lovers for themselves. Tamak uang, cinta uang. Pernah saudara simpulkan? Kalau kita simpulkan dari 3 kalimat itu, maka keluar kata singkat. Maka itu hari-hari ini kita yang paling dengar. Kemana saja saudara pergi, pasti dengar kata ini, I don't care. Betul nggak? Coba renungkan. I don't care. Betul? Di mana-mana kita dengar kata itu. Karena ini bukti. Jadi Paulus adalah satu-satunya orang yang pernah menuliskan. Apa tanda-tanda manusia kayak apa? Dengan kata lain, manusia tambah hari tambah jahat. Saudara, di tengah gelombang yang begitu mengerikan, I don't care. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang I do care. Betul? Orang merasa lain enggak? Nah, ayo kita buktikan. Saya percaya Pak Yonatan Patiasina memberi nama kelompok ini garam. Dia punya tujuan ini. Garam itu sangat peduli. Itu yang luar biasa. Maka itu dalam hidup ini saudara, kita harus menyadari itu. Di antara SMS Natal yang saya terima, satu yang paling menarik. Saya baru sadar juga. Natal itu pasti dihubungkan dengan lilin. Ketika satu lilin itu menyala dan dibagi, dengarkan kalimat ini. Saya merenung betul. Mau berapa ribu lilin pun yang dia bagikan terangnya, terang dia tetap nggak habis. Coba renungkan. Pernah sadar nggak itu? Nggak habis. Dan itu betul. Betul, dari satu terang saja. Terus bagi, nggak akan habis dia. Ayo kita tunjukkan itu sebagai garam dunia dalam hidup kita. Ketika dunia sedang berkata I don't care, lalu kita bisa peduli. Luar biasa dalam hidup ini. Tanggal 16 Desember yang lalu, kami ada di kota Bondowoso. Tahu Bondowoso di mana? Di mana ya? Pasti di Jawa. Jawa mana? Di Jawa Timur. Oke. Orang Bondowoso? Bukan, orang mana? Kami diundang oleh satu gereja kecil di Maesan. Maesan itu kampung. Ya. Anggota gereja itu cuma 22 kepala keluarga. Ternyata mereka bisa buat KKR Natal. Mengundang hampir 800 orang. Sewa hotel terbaik di kota Bondowoso. Maesan itu kira-kira 16 km dari Bondowoso. Nah, yang saya kagum, waktu mereka undang itu, saya datang dengan grup anak saya yang lain namanya Insight. Ya, kami serta satu mobil di Surabaya, kami keliling dari Surabaya, Malang, terus itu. Hebat. Sewa gedungnya saja itu 8 juta. Buat gereja kecil 22 kepala keluarga, itu uang besar. Belum makannya. Lalu pendeta-pendeta dikasih hadiah. Ada 44 pendeta yang diundang. Dapat hadiah baju suami istri. Hebat saya pikir. Wah, saya salut pada panitianya. Acaranya luar biasa. Datang mulai dari Banyuwangi sampai dari Probolinggo. Itu gereja-gereja datang, orang-orang datang. Jadi ramai sekali. Selesai mereka, biasa seperti kita buat acara, kemas-kemas apa semua untuk pulang. Tiba-tiba saya itu melihat ada seseorang ya dengan pakaian rapi, pakai dasi. Saya percaya dia manajer hotel itu. Nah, pasti urusan pembayaran bukan? Terus saya samperin. Karena Roh Kudus gerakkan saya untuk ngomong sesuatu. Nah, ternyata dia orang Madura. Terus namanya Andan. Oke. Jadi nanti selesai kerja, Bapak ke kamar saya. Kami nginep di hotel itu juga. Jam 10 selesai kerja dia datang. Saudara, saya cuma bicara tentang kehidupan. Ya, apa tujuanmu? Apa cita-citamu? Dia cerita semua.
masa kecilnya bagaimana. Saudara, saya cuma memberi perhatian kepada dia. Dan dia janji Januari kalau saya balik ke Indonesia, kami akan lanjutkan. Nah saudara, dia itu ternyata dari kecil punya cita-cita untuk belajar sesuatu. Nah dalam pembicaraan itu, saya akan bimbing dia. Saya bilang, oke, nanti saya lihat. Nanti coba cari kursusnya di mana, supaya cita-citamu itu terpenuhi. Saudara, saya tidak tahu dari saya masih remaja. Saya itu punya istilah, kalau kita sering guyon gitu ya, sering kali gini, pernah nggak dengar di antara kita guyon? Oh itu saraf malunya sudah putus itu. Pernah dengar istilah itu? Artinya apa ya? Ternyata oke, ngerti sendiri gitu. Oh saraf malunya sudah putus itu. Nah, saya itu punya satu saraf kalau saya pakai istilah itu. Saya itu bisa punya kesukaan yang nggak makan pun saya akan kenyang. Kalau saya bisa membuat cita-cita seorang itu tercapai, itu dari saya masih remaja. Maka itu saya bersyukur sampai umur sekian ini, saudara. Saya sudah berhasil meluluskan 36 master, 2 S, 2 PhD. Yang masih kuliah masih banyak. Dan makin hari Tuhan tambahkan, saya sudah meluluskan 11 dokter, 2 spesialis. Yang kuliah dokter masih ada. Dan Tuhan mencukupi, dan itu luar biasa. Nah, maka itu kalau saya ketemu orang, saya ingin buat orang itu bisa mencapai cita-cita. Saya nggak ngomong Yesus, saya nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong agama. Karena saya sangat percaya, kalau kita bicara tentang kasih, cuma menunjuk pada satu pribadi, namanya Yesus. Kenapa saya punya iman seperti itu? Alkitab jawaban. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Renungkan. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang menuliskan tentang kasih. Kalau cinta banyak, tapi kasih cuma satu. Beda loh kasih dengan cinta itu. Nah, 1 Korintus 13 itu satu-satunya tulisan. What is love? Tidak ada buku lain yang pernah menulis itu. 1 Yohanes 4 ayat 8 itu menuliskan who is love. Beda. Maka itu kalau kita bicara kasih, orang pasti akan tahu menunjuk pada Yesus. Apalagi kalau kita bisa punya rasa peduli, care pada yang lain, orang pasti tahu kamu pasti Kristen. Nah, ayo kita tunjukkan itu supaya kasih Tuhan itu nyata. 15 Desember itu hari Senin, saya di Kota Malang dengan Insight juga. Mereka lagi cek sound di gedung untuk acara malam itu. Terus salah satu anak saya ngantar saya pulang dulu. Saya bilang, Papa mau cukur. Sudah 2 minggu nih saya terlambat cukur. Aduh, sibuk sekali. Dia antar saya ke satu salon. Nah, akhirnya nangani saya, namanya Aji. Nah, sambil dia ngeramasi rambut saya mulai ngomong dengan dia. Saudara, 2 hari lalu dia masih kontak saya. Dan itu cara saya. Selalu approach orang, saya cerita soal kehidupan. Nah, begitu pula Andar, begitu pula Aji. Dia punya satu cita-cita. Saya janji tahun ini saya memenuhi apa yang dia cita-cita. Jangan takut untuk kita jadi berkat buat hidup ini. Katakan amin. Oke? Nah, bagaimana prinsip yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita? Yaitu tadi, kalau kita egois, berarti kita sedang bunuh diri. Jangan lupain. Begitu kita mikir diri sendiri, kita sedang bunuh diri. Ayo, kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita boleh jadi berkat buat orang-orang itu. Okay? Ayat 8-nya, tolong dibaca Roma 14 tadi. Ayat 8. Indonesia, Inggris, silakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ya, perhatikan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Orang yang paling celaka, kalau dia belum bisa hidup untuk Tuhan, tapi dia hidup untuk pacarnya. Itu paling celaka. Segitu diputus lagi. Aduh, sakitnya luar biasa. Oke, maka itu harus hidup untuk Tuhan dulu. Terus yang kedua, dan jika kita mati untuk Tuhan. Iya, jangan mati bunuh diri. Kalau mati bunuh diri, mati untuk diri sendiri. Mati pun untuk Tuhan. Lanjut. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Wah, luar biasa. Inggrisnya silakan. Ayo, siapa aja jawab. Ya. Saudara, itu luar biasa. Seharusnya semua orang Kristen, ya apalagi kuburan mahal, buat testamen. Kalau mati, tubuh kasih ke fakultas kedokteran. Kok nggak ada yang ngamen? Daripada dikubur, ngerapotin juga. Dibakar jelas nggak boleh. Karena Tuhan berkata kita harus dari debu kembali kepada debu, bukan debu menjadi abu. Beda. Nah, saudara, itu akan dipakai untuk penelitian. Ya, kornea mata kita masih bisa berguna buat orang lain.